semuanya, perkenalkan nama saya Tinda Yustina Mangamis, NIM 1967-2010-03. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Ilmu Politik, Fakultas FISIP. Yang menjadi pembahasan pada kali ini yaitu mengenai mesengket dagang dalam perdagangan internasional, pendekatan negostudi kasus protektisme terhadap impor daging Kanada. Ini merupakan tugas dari mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu peran World Trade Organization atau WTO sebagai mediator dalam perselisihan tersebut. Globalisasi ekonomi dalam bentuk hubungan perdagangan internasional melalui slogan pasar bebas telah memberikan dampak positif maupun negatif. Kondisi itu merupakan konsekuensi dari negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk menciptakan pasar yang kompetitif. Protektisme perdagangan merupakan bentuk kebijakan anti pasar bebas yang tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pasar dalam negara yang lain pihak mengurus semangat pasar bebas. Perlindungan seiring dilakukan dengan merupakan aturan dokumen administrasi, jumlah kuota, sertifikasi produk, aspek kesehatan, proteksi tenaga kerja sebagai cara negara melindungi pasar domestiknya. Kata kunci perkembangan ekonomi, globalisasi, perdagangan bebas, hambatan perdagangan, protektisme WTO. Latar belakang munculnya instrumen politik protektisme ini apabila dilihat prakteknya di negara-negara perkembangan lebih condong sebagai upaya melindungi hard market. Maksudnya adalah negara berkembang tidak siap secara implementatif untuk membuka pasar dengan alasan industri bahwa dan menega akan cenderung tergelisah oleh maksudnya produk asing. World Trade Organization atau WTO merupakan diasumsikan sangat netral sebagai sebuah resmi organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk mengatasi sejumlah sengketa di antar negara-negara anggotanya. Internasionalisme liberal merupakan salah satu bagian dari teori dalam studi hubungan internasional untuk menganalisa sejumlah isu non-tradisional security. Teori ini mengacu pada asumsi bahwa tabiat manusia itu bersifat baik serta bila tabiat baik tersebut koordinasikan, maka manusia akan saling bekerja sama untuk kemajuan bersama. Pada perkembangannya, teori ini menunjuk fase internasionalisme liberal kedua, yaitu dimensi ekonomi. Fase ini mengacu pada sistem ekonomi kapitalis sebagai sebuah sistem ekonomi yang baik dalam menyebarluas perdamaian dan kerjasama. Pola perdagangan ekonomi dengan sistem perdagangan bebas akan menciptakan masyarakat baru yang kompetitif dan menciptakan tenaga kerja nasional. Perdagangan bebas dalam bentuk swastensi akan menciptakan masyarakat alami, home choice. Oleh sebab itu, administratif politik bukanlah sebuah intervensi kebijakan terhadap pasar. Hubungan internasional adalah bentuk komersialisasi aset dan sumber daya dalam paradigma teori liberal yang kemudian berubah menjadi neoliberal. Dalam kenyataan tidak bisa menafsir peran serta pengaruh dari sejumlah
resmi internasional. Resmi perdagangan internasional akan mempermudah setiap negara untuk saling bekerja sama dan hal ini menjadi ciri negara modern. Institusionalisme neoliberal pada dasarnya adalah ideologi di mana negara dengan daya politiknya berupaya untuk menciptakan hegemoni pasar dan keterbukaan negara terhadap auktalik. Wehito adalah rezim yang terimplementasi dari teori liberal dalam upaya menciptakan perdagangan bebas dan terbuka. Wehito merupakan sebuah organisasi perdagangan internasional yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marrakech, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia disebut putaran unggulan yang unggul dan hingga kini telah menaungi 159 negara. Di dalamnya organisasi ini berfungsi sebagai forum bagi kerjasama internasional dalam hal kebijakan perdagangan internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Wehito berupaya untuk membangun aksmen perekonomian yang sehat bagi semua negara anggota dengan cara membentuk kerangka kebijakan perdagangan yang dapat memfasilitasi kepentingan setiap negara dalam hal perdagangan internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Wehito berupaya untuk membangun skema perekonomian yang sehat bagi semua negara anggota dengan cara membentuk kerangka kebijakan perdagangan yang dapat memfasilitasi kepentingan setiap negara dalam hal perdagangan internasional. Kerangka untuk mengatur kebijakan perdagangan ini tertuang dalam prinsip-prinsip Wehito yang menjadi dasar dari sistem perdagangan multilateral. Selain itu, Wehito juga memiliki perangkat pengambilan keputusan dalam rapat-rapat penting antara anggota. Pembahasan berikutnya, proteksionisme dalam perdagangan internasional. Pada awalnya, politik proteksionisme ini dikemukakan oleh Alexander Hamilton, Minister Keuangan pertama Amerika Serikat, dalam Reports of Augustine 1791, di mana menurutnya negara sudah seharusnya melakukan proteksionisme terhadap industri muda atau infant industry yang belum memiliki keterampilan bersaing, dengan maksudnya produk-produk di luar negeri, sehingga akan menciptakan kecenderungan menutup akses bagi industri muda atau turun adil dalam kompetensi pasar bebas akibat tergilisnya atau produk-produk asing. Artinya, industri ini belum memiliki kapabilitas dan stabilitas atau KPPU 2010. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu studi kasus. Proteksionisme perdagangan pernah merajalela pada era 1930-an. Pada tahun itu, antara tahun 1929 dan 1933, perdagangan ini seluruh dunia berkurang hingga 54% akibat berbagai hambatan perdagangan yang diterapkan oleh salah satu as. Kebijakan proteksionisme cenderung akan mencederalisasikan semangat sistem perdagangan bebas. Kebijakan ini cenderung sulit untuk dihapuskan, bahkan bentuk proteksionisme baru justru lahir berupa hambatan non-tarif yang disandingkan dengan penggunaan isu-isu slow
politik seperti kesehatan lingkungan, perlindungan buruh, dan sebagainya. Fenomena ini digunakan untuk menggambarkan tujuan negara dalam melindungi pasar domestik dari masuknya barang impor. Kebijakan proteksis juga berdampak pada konsumen karena mereka dirugikan akibat ketersediaan pilihan terhadap produk-produk di pasar. Kebijakan proteksis akan cenderung melumpuhkan kreativitas inovasi produk negara lain yang sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi. Akibatnya berdampak pada produsen dan konsumen, terutama akan melumpuhkan usaha produsen. Pembahasan berikutnya mengenai sengketa Count of Origin Labeling atau COL sebagai proteksionisme AS terhadap Kanada. Terdapat 3 kategori label lainnya, yaitu 1 untuk hewan yang lahir dan atau ditemukan di negara lain yang kemudian dipanen di AS dibeli sebagai produk multi AS di mana semua negara yang bersengketa wajib untuk diidentifikasi terlebih dahulu. 2 produk daging yang diimpor dari negara lain dilabelir sebagai produk negara tersebut. 3 untuk hewan yang ditemukan di negara lain dan impor ke AS untuk segera dipanen. Secara sederhana, pembekalan COL akan menguntungkan konsumen, akan tetapi bagi pengusaha dan pembisnis akan cenderung menyulitkan untuk mencampurkan produk olahan daging yang berasal dari negara lain dan mengakibatkan industri ternak cenderung sulit berkembang. Pembahasan berikutnya yaitu WTO sebagai pasca masker dalam sengketa perdagangan internasional. Artinya kebijakan proteksionisme negara tidak bisa dihilangkan dalam praktek ekonomi politik internasional dan seolah sudah menjadi lumrah. Proteksionisme negara melalui kebijakan proteksionisme menunjukkan keseriusan negara untuk terlibat dalam pasar yang terbuka. Yang harus disadari negara adalah jangan terjebak pada kapitalisme semu yang menganggap proteksionisme adalah cara negara untuk melindungi pasar domestik. Proteksionisme negara sudah menjadi hal lazim, tetapi yang perlu ditekan adalah proteksionisme juga sampai tanpa priorisasi atau cek kosong. Maksudnya adalah negara hanya memberikan keuntungan ganda kepada sejumlah rentenir yang membuat negara tidak berkembang. Sebelum saya mengakhiri video saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.